Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi ambiyir mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk hidup di dunia ini, untuk mencari amal yang sebanyak-banyaknya, untuk bekal di akhir kelak. Baiklah, salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran Islam dari alam gelap gulita menuju ke zaman terang benderang dengan cahaya Islam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin. Perkenalkan, nama saya Hajarawati dari Prodi Perbankan Syariah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan ceramah singkat yang berjudul Tutuplah Aib Orang Lain. Menutup aib sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan, larangan mengubar aib dan keburukan kejelekan orang menjadi salah satu penyebab turunnya ayat suci Al-Quran. Salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau setelah selesai makan, dia terus tidur dan mendengkur. Lalu perbuatan Salman ini kemudian diperguncingkan oleh orang-orang yang mengetahui perilaku Salman. Akibatnya, aib itu tersebar luas. Atas kejadian ini, Allah menurunkan ayat Quran surah Al-Hujurat ayat ke-12 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya sudah mati? Tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang." Ayat di atas, Allah melarang orang-orang yang beriman berburuk sangka, mencari-cari kesalahan orang lain, dan melarang bergunjing. Bahkan Allah mengumpamakan mereka yang gemar bergunjing atau gibah, seperti orang yang memakan daging saudaranya yang sudah mati. Sungguh, suatu perbuatan yang bukan saja mendatangkan dosa, tapi juga amat menjijikkan. Teman-teman sekalian, membuka aib orang lain seorang di zaman sekarang menjadi perkara yang sangat remeh, ringan. Dengan mudah kita membicarakan cacat atau celah pada orang lain, sehingga begitu mudah sekali meluncur dari lisan kita. Kita lupa teman-teman semua, kita membuka aib orang lain, membicarakan keburukan, kejelekan, celah orang lain, seolah-olah dari kita itu sempurna. Tidak ada cacat, tidak ada celah, tidak ada dosa. Ada pepatah yang sering kita dengar, kuman di seberang lautan tampak, gajah di depan mata tidak tampak. Apa maksudnya dari pepatah ini, teman-teman? Kita ini sering disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia, sibuk dengan kekurangan orang lain, sibuk dengan aib orang lain, sementara lupa aib dari kita sendiri banyak. Ini justru tidak diperhatikan. Apa yang sebenarnya yang kita dapatkan dari membuka aib orang lain? Kepuasan, kesenangan, atau bahkan bahagia menjatuhkan kehormatan orang lain. Kita melakukan perbuatan ini tanpa kita berpikir apa dampak di dunia dan dampak di akhirat untuk kita sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Setiap mukmin itu bersaudara." Seorang mukmin, kata Rasul, terhadap muslim lainnya, ibarat satu tubuh. Kalau ada satu tubuh yang sakit, maka bagian tubuh yang lain akan merasakan hal yang sama. Jadi teman-teman sekalian, kita membuka aib orang lain, maka diri kita yang juga mempunyai banyak aib ini sekalipun, pastinya akan dibuka oleh Allah. Sebaliknya, kalau kita tutup aib orang lain, maka Allah pun akan menutup aib kita. Orang-orang selama ini senang pada kita karena apa? Karena Allah telah menutup aib kita di depan mata manusia. Kalau Allah buka, orang tahu betapa kotornya diri ini, betapa menjijikan diri ini.
Maka kalau ingin Allah menutup aib kita, maka tutuplah aib orang lain. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menutup aib seorang muslim sewaktu di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Teman-teman sekalian, kita lihat bahwa manusia ini terbagi menjadi dua. Pertama, orang yang kita tidak pernah lihat, tidak pernah tahu bahwa dia berbuat maksiat. Jadi kalau kita lihat orang yang soleh ini suatu ketika pernah tergelincir dalam kesalahan, maka kita tidak boleh menceritakannya, karena ini termasuk riba. Jangan kita menyebarkan kejelekan di kalangan orang-orang yang beriman. Teman-teman lihat di dalam surah An-Nur ayat ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alim fid dunya wal akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatannya sangat keji itu atau berita bohong tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi sahabat sekalian, kembali lagi bahwa ketika ada orang-orang soleh dan kemudian berbuat keburukan yang selama ini kita lihat tidak pernah dia berbuat keburukan, maka jangan kita menceritakan atau membongkar atau menyiarkan keburukan tersebut. Sebaliknya, kalau ada kita lihat seorang yang terkenal sangat suka membuat maksiat tanpa malu-malu, membuat keburukan, tidak peduli ketika membuat kejahatan dengan pandangan orang lain, tidak peduli dengan ucapan orang lain, tidak peduli dengan nasihat orang lain, maka ketika kita membicarakan orang ini bukan sebuah riba, bukan sebuah membuka aib seseorang. Bahkan hal ini harus diterangkan kepada manusia lainnya hingga orang lain berhati-hati dengan keburukan orang tersebut. Jadi sahabat sekalian, kembali lagi perkara membuka aib. Tahan lisan kita dan sibukkan diri kita dengan penuh dosa ini. Saat kita sibuk dengan aib diri kita sendiri, maka kita tidak sibuk dengan aib orang lain. Jadi sahabat sekalian, kita tidak perlu capek-capek memikirkan aib orang lain atau bahkan menceritakan aib orang lain. Kita berkonsentrasi dengan aib kita sendiri. Aib kitalah yang paling tahu. Ataupun aib orang lain tidak perlu tahu mengenai selat belut hati mereka. Anggap diri kita selalu lebih rendah dari orang lain, sehingga kita tidak punya kemampuan, tidak punya kuasa, tidak punya hati untuk membuka aib orang lain. Yang harus kita ingat sekali lagi adalah bahwa kita sibuk dengan aib diri kita sendiri, dengan kesalahan kita sendiri. Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, hisaplah dirimu sendiri terlebih dahulu sebelum nanti kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah mudah-mudahan setelah mendengar penjelasan ini kita menjadi orang yang berhati-hati terhadap apa yang keluar dari mulut kita. Semua yang keluar dari mulut kita adalah hal yang bermanfaat, adalah hal-hal yang penuh dengan kebaikan, bukan untuk menceritakan keburukan orang lain yang menyebabkan orang lain benci satu sama lain, menyebabkan permusuhan dan sebagainya. Kita sebarkan kebaikan, kita sebarkan kasih sayang kepada manusia dan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ceramah yang saya sampaikan, semoga dapat menambah ilmu dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.